Pernah merasa rumah tangga makin panas, rezeki seret tak jelas arah, dan suasana rumah semakin sumpek meski tak ada hujan, tak ada angin, apapun yang dilakukan terasa mentok. Doa tak tembus langit, usaha tak kunjung berhasil, dan yang paling menyakitkan, hubungan dengan pasangan pun ikut dingin, hambar, penuh kecurigaan. Tapi tahukah kamu bahwa jawabannya bukan hanya soal pekerjaan atau pasanganmu, melainkan energi rumahmu sendiri. Dan satu hal sederhana, yaitu menabur garam di 4 penjuru rumah, bisa menjadi kunci membalikkan semua nasib buruk itu. Sahabat kebijaksanaan harian, hari ini kita tidak bicara soal teori, tapi soal realita yang sering kita abaikan, tentang rumah yang terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya menyimpan luka, aura negatif, dan magnet sial yang tak kasat mata. Kita akan membahas dengan mendalam tentang ritual garam di 4 penjuru rumah dalam 6 bagian penuh kisah, penjelasan spiritual, dan solusi nyata. Ikuti sampai akhir, karena langkah kecil ini bisa jadi permulaan hidup baru untukmu dan keluargamu. Banyak orang meremehkan garam. Ia dianggap hanya bumbu dapur, penghias rasa. Padahal dalam dunia spiritual kuno, garam adalah penetral energi negatif paling ampuh yang pernah ada. Ia menyerap aura buruk, menetralisir pengaruh gaib, dan membentuk pelindung tak kasat mata di sekeliling rumah. Jika kamu belakangan sering bertengkar tanpa sebab, mendadak sakit tanpa diagnosa, atau rezeki hilang tanpa alasan, bisa jadi rumahmu sedang dikepung gelombang energi jahat yang tak terlihat. Dan garam adalah senjata pertamamu untuk menetralisir semua itu. Bukan sembarang tabur. Ritual ini harus dilakukan dengan niat bersih, hati tenang, dan waktu yang tepat. Banyak keluarga yang mengaku setelah melakukan metode ini, suasana rumah menjadi lebih damai, rezeki mulai berdatangan, dan anak-anak pun menjadi lebih penurut dan ceria. Mengapa? Karena garam memiliki struktur kristal yang menyerap energi elektromagnetik dari lingkungan. Ketika ditaburkan di tempat yang penuh beban, garam menyerap segala emosi negatif, amarah, dendam, sakit hati, bahkan sisa energi makhluk gaib. Inilah awalnya. 1 sendok garam, 1 doa dari hati terdalam, dan keberanian untuk mengubah suasana rumah. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana teknik penaburannya, serta waktu-waktu paling sakral untuk melakukannya. Mengapa 4 penjuru? Karena dalam kepercayaan lintas budaya Jawa, Tibet, hingga Mesir kuno, 4 arah mata angin adalah penjaga gerbang energi. Utara, selatan, timur, dan barat menjadi saluran keluar masuk aura dan pengaruh spiritual. Menabur garam di keempat titik itu sama artinya dengan mengunci rumah dari segala bentuk gangguan, baik fisik maupun non-fisik. Ibarat pagar tak terlihat, rumahmu akan diselimuti dinding perlindungan yang menyaring masuknya energi buruk. Lakukan di pagi hari sebelum matahari penuh, atau malam hari setelah Isya. Berdirilah di setiap sudut rumah dekat tembok luar, lalu taburkan segenggam kecil garam sambil membaca doa yang kamu yakini. Tidak harus panjang, yang penting niatmu jelas. Katakan dalam hati, dengan izin Tuhan, aku membersihkan rumah ini dari segala yang buruk. Jadikan rumah ini tempat damai, berkah, dan penuh cinta. Ucapkan dengan penuh kesungguhan, karena dalam dunia energi, niat adalah kunci utama. Setelah keempat sudut selesai, duduk sejenak di ruang tengah rumahmu. Rasakan udara yang lebih ringan, dada yang terasa lebih lega,
dan keheningan yang berubah menjadi ketenangan. Itu tandanya energi positif mulai masuk. Pernahkah kamu merasa suami istri seperti musuh dalam selimut? Bicara sedikit langsung salah paham. Tatap mata rasanya seperti sedang berperang. Padahal dulu kalian saling mencintai, saling berjuang. Apa yang berubah? Jawabannya, kadang bukan hanya soal ego tapi karena energi negatif yang terperangkap dalam rumah. Setiap kali bertengkar dan tidak diselesaikan, emosi itu menggantung di udara. Lama-lama menjadi awan kelam yang mengelilingi rumah. Aura rumah menjadi berat, penuh gesekan. Anak-anak ikut terkena dampaknya. Mereka lebih sensitif, rewel, susah tidur, atau jadi lebih mudah sakit. Semua karena rumah yang tak pernah dibersihkan secara batin. Garam, ketika ditabur secara berkala bisa menyapu sisa-sisa konflik yang tertinggal. Ia menyerap gelombang marah, kecewa, dan luka, memberi ruang bagi cahaya baru untuk menyusup masuk ke dalam hati masing-masing anggota keluarga. Setelah tabur garam, seringkali pasangan yang tadinya malas bicara mulai pelen-pelen membuka percakapan. Anak-anak kembali ceria, dan rumah yang semula panas kini mulai sejuk meski tanpa pendingin, karena hati telah kembali jernih. Kita sering mengira rezeki seret itu karena salah strategi. Tapi bagaimana jika sebenarnya ada hal gaib yang ikut mengganjal? Sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat nyata efeknya. Di beberapa rumah, rezeki lancar saat baru pindah. Tapi makin lama tinggal, makin banyak pengeluaran, makin sempit pemasukan. Mengapa? Jawabannya bisa jadi rumah itu menyimpan energi stagnan, aura iri dari tamu, bekas sumpah serapah orang yang pernah bertengkar di rumah itu, atau bahkan gangguan dari entitas yang tak diundang. Rumah menyimpan memori, dan memori buruk itu bisa menumpuk dan membentuk dinding tak terlihat yang menghambat aliran rezeki. Dalam ilmu kebatinan Jawa, penaburan garam di 4 sudut rumah dianggap sebagai bentuk pembersihan energi jalur rezeki. Seperti menyapu jalanan yang penuh debu, kita membuka tertutup meski sudah banting tulang. Bisa jadi yang perlu kamu betulkan bukan langkahmu, tapi suasana batin rumahmu. Dan garam adalah alat sederhana untuk membuka pagar itu kembali. Tidak semua waktu memiliki kekuatan yang sama. Untuk menabur garam, waktu paling disarankan adalah malam Jumat Kliwon, malam 1 Muharram, atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengapa? Karena pada waktu-waktu ini, dimensi spiritual terbuka lebih lebar. Kamu bisa menabur garam setelah salat Isya atau selepas tahajud. Ambil wudhu terlebih dahulu, lalu diam sejenak untuk menenangkan pikiran. Ambil segenggam garam bersih, ucapkan niat membersihkan rumah dari segala bentuk energi buruk dan aura penghalang. Di voltex, taburkan secara searah jarum jam, mulai dari sudut timur, selatan, barat, lalu utara. Sambil menabur, bisa membaca doa seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Jika kamu tidak hafal, cukup dengan niat yang jelas. Ya Allah, bersihkan rumahku dari segala bentuk gangguan
dan bukakan pintu rezeki kami. Setelah selesai, jangan langsung membereskan garamnya. Biarkan ia menyatu dengan lantai dan menyerap seluruh energi buruk selama 1 kali 24 jam. Setelah itu, kamu boleh menyapunya atau membilasnya sambil tetap berdoa agar semua yang buruk ikut larut bersama air. Lakukan ini rutin, minimal sebulan sekali. Jadikan sebagai ritual kebersihan batin rumah. Seperti kita mengepel dan menyapu fisik rumah, maka ini adalah bentuk pel cleansing, energi membersihkan lapisan tak terlihat yang sering luput dari perhatian kita. Salah satu testimoni datang dari ibu rumah tangga di Sukoharjo. Suaminya sudah 3 bulan tidak dapat kerja, anak sakit-sakitan, dan rumah tangga mulai renggang. Ia merasa seperti ada yang gelap di dalam rumah. Lalu seorang tetua menyarankan, tabur garam di 4 penjuru, baca doa, dan bersihkan hati. 3 hari setelah ritual, suaminya mendapat panggilan kerja dari tempat yang dulu menolak. Anak-anak mulai lebih ceria, dan hubungan mereka mulai mencair. Bukan karena garamnya saja, tapi karena niat, energi, dan doa yang dibalut bersama dalam satu gerakan. Kisah lain datang dari seorang pedagang kecil di Pasar Senen. Ia menabur garam tiap malam Jumat dan meletakkan semangkuk kecil garam di dekat pintu toko. Dalam waktu sebulan, pembeli yang sempat sepi mulai kembali. Bahkan, ia diberi bonus rezeki dari pelanggan langganan. Ini bukan jaminan hidup langsung kaya, tapi ini adalah cara mengubah frekuensi rumahmu agar bisa menarik berkah. Rumah yang jernih akan membuat pikiran tenang. Pikiran tenang melahirkan keputusan cerdas, dan keputusan cerdas membuka pintu keberuntungan. 1 sendok garam tak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi ia bisa menjadi awal perubahan besar jika dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang paling penting adalah kamu sadar bahwa kamu ingin berubah, dan semesta akan merespons itu. Sahabatku, kadang kita terlalu fokus menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan diri sendiri, sampai lupa bahwa rumah yang kita tinggali juga bisa menjadi sumber masalah ataupun sumber keajaiban. Kini kamu tahu caranya. Sederhana, murah, tapi penuh makna. Garam yang ditabur bukan sekadar butiran putih. Ia adalah simbol niat, simbol pembersihan, simbol awal dari keberkahan yang ingin kau panggil kembali ke dalam hidup. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan hatimu, bantu sebarkan kepada orang-orang tercinta. Like, share, dan komen pengalamanmu jika pernah melakukan ritual garam ini. Jangan lupa subscribe agar kamu tak tertinggal pesan bijak dari kami setiap harinya.